Pernah nggak sih ngerasa buntu menghadapi satu masalah yang rasanya kok kayak nggak ada jalan keluarnya? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah cetak biru, sebuah kerangka 4 langkah untuk perubahan diri yang sejati. Dan kita akan lihat penerapannya lewat sebuah krisis yang sangat nyata. Yuk kita mulai. Kalimat ini, wow, mungkin banyak dari kita pernah dengar atau jangan-jangan pernah ngucapin sendiri. Ini tuh inti dari sebuah konflik batin yang rumit banget, di mana niat baik buat memaafkan seolah-olah nabrak tembok luka yang masih menganga. Kalimat inilah yang jadi titik awal dari pembahasan kita kali ini. Kenalan yuk, ini Sharon dan Eric. Hubungan mereka lagi di ujung tanduk, bener-bener di ambang kehancuran. Pemicu utamanya, sebuah perselingkuhan yang baru aja kebongkar. Dan itu menghancurkan semua kepercayaan dan keintiman yang pernah mereka bangun. Nah, di sini kita bisa lihat betapa dalamnya jurang pemisah di antara mereka. Eric, dia menyalahkan Sharon yang dianggap dingin, seolah-olah itu jadi pembenaran buat tindakannya. Di sisi lain, Sharon bilang kalau dia menjaga jarak itu karena rasa takut. Ini pola yang klasik banget. Saling lempar salah, saling cari pembenaran, dan akhirnya dua-duanya kejebak di versi cerita mereka masing-masing. Ini dia pertanyaan besarnya yang juga dihadapi sama konselor mereka. Di tengah lautan rasa sakit, tuduhan, dan amarah, harus mulai dari mana coba proses penyembuhannya? Jawabannya ternyata bukan sekedar nasihat biasa, tapi butuh titik awal yang sangat fundamental. Dan ini kuncinya, konselor mereka tuh nggak kerja pakai feeling atau ngasih saran umum yang kita sering dengar. Dia mengikuti sebuah metode, sebuah cetak biru yang sangat terstruktur untuk sebuah perubahan, yang ternyata berasal dari sumber yang sangat spesifik. Dan inilah sumbernya, sebuah teks kuno dari I.E. Timotius. Teks ini ternyata menguraikan 4 fungsi inti untuk mendorong perubahan. Pertama, mengajar standar yang benar. Kedua, menyadarkan kita di mana kita menyimpang. Ketiga, menunjukkan cara untuk kembali ke jalan yang benar. Dan keempat, melatih kita untuk hidup dengan cara yang baru. 4 fungsi inilah yang jadi tulang punggung kerangka kerjanya. Jadi, ini dia 4 langkahnya dirangkum dengan jelas. Pengajaran, lalu keyakinan atau kesadaran, lanjut ke koreksi, dan terakhir pelatihan yang disiplin. Sumbernya bilang urutannya ini krusial banget, nggak bisa dibolak-balik. Kita nggak bisa langsung mengoreksi sebelum ada pengajaran tentang standarnya dan kesadaran diri tentang di mana letak kesalahannya. Tiap langkah jadi fondasi buat langkah berikutnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian serunya. Yuk kita balik lagi ke cerita Sharon dan Eric. Kita akan lihat gimana konselor mereka menerapkan 4 langkah ini secara nyata untuk membantu mereka keluar dari krisis yang begitu pelik. Langkah pertama, pengajaran. Tujuannya simpel banget, yaitu menetapkan standar. Ini ibaratnya kayak ngasih kita peta sebelum kita mulai jalan. Gimana kita mau tahu kalau kita tersesat, kalau kita bahkan nggak punya petanya kan? Nah, si konselor ini pintar banget. Bukannya ikutan terjebak dalam perdebatan siapa yang lebih salah, dia justru mengangkat percakapan mereka ke level yang lebih tinggi. Fokusnya digeser dari perasaan sakit hati mereka masing-masing ke sebuah standar yang objektif. Apa sih arti pengampunan yang sejati itu? Ini memberi mereka landasan yang sama untuk memulai. Setelah petanya ada, baru deh kita masuk ke langkah kedua. Keyakinan. Ini adalah momen untuk melihat di mana tindakan kita ternyata nggak sesuai sama standar yang benar tadi. Ini bukan soal bikin orang merasa bersalah ya, tapi lebih ke membantu mereka melihat dengan jelas, oh, ternyata di titik ini aku keluar dari jalur. Dan disinilah momen ahanya Eric terjadi. Setelah dia paham standar pengampunan yang sejati, cara pandangnya mulai bergeser. Tembok pembenaran dirinya, argumen bahwa Sharon kan dingin, mulai runtuh. Dia nggak lagi sibuk menyalahkan, tapi mulai sadar dan akhirnya mengakui kesalahannya sendiri. Oke, kalau kita udah tahu standarnya, udah sadar salahnya di mana, ya langkah selanjutnya jelas kan? Koreksi. Ini adalah langkah yang aktif dan praktis untuk kembali ke jalan yang benar. Ini tentang pertobatan, tentang benar-benar melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Di sini konselornya nggak pakai basa-basi, to the point. Dia memberikan instruksi yang sangat jelas dan bisa langsung dilakukan. Nggak ada abu-abu. Eric, kamu minta maaf. Sharon, kamu memaafkan. Ini adalah tindakan koreksi yang konkret, langkah pertama untuk kembali ke peta hubungan yang sehat. Nah, langkah terakhir, dan ini mungkin yang paling berat, adalah pelatihan yang disiplin. Satu kali minta maaf itu nggak akan bisa memperbaiki kerusakan yang sudah bertahun-tahun kan? Ini adalah tentang komitmen jangka panjang, tentang membangun kebiasaan-kebiasaan baru supaya mereka bisa terus berada di jalur yang benar.
Dan pelatihan ini tuh bukan cuma sekedar, oke, jangan selingkuh lagi. Oh, jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang membangun ulang kebiasaan dari nol. Belajar untuk mengubah pola pikir dari menyalahkan menjadi bertanggung jawab, belajar mengelola amarah dengan cara yang sehat, dan mempraktekkan pengampunan setiap hari sebagai sebuah pilihan sadar, bukan sekedar nungguin perasaan ikhlas datang. Jadi intinya apa? Tujuan akhir dari proses 4 langkah ini bukanlah sekedar mengubah perilaku di permukaan. Bukan. Tujuannya adalah transformasi yang sejati dan permanen dari dalam, sebuah perubahan karakter yang fundamental. Ini tentang menjadi orang yang berbeda, bukan hanya bertingkah laku berbeda. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Coba deh pikirkan ini dalam hidup Anda sendiri. Di area mana Anda hanya mencoba menghentikan kebiasaan buruk dan di mana Anda benar-benar mencari perubahan mendasar tentang siapa diri Anda. Karena perbedaan di antara keduanya adalah segalanya.